Sebelumnya kita sudah membahas tentang inti-inti dari walayah. Jadi, untuk apa kita mengkaji ini? Seandainya antum ketemu dengan orang begitu, jangan salah lagi gitu. Karena di sini banyak wali-wali palsu. Ada wali syaitan, ada wali Rahman. Kenapa Ibn Taimiyah sangat getol di sini? Karena dia menuduh sufi yang dianggap wali oleh sufi itu adalah wali syaitan. Nah, kekhawatiran itu sudah diantisipasi jauh hari oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Ibn Arabi. Mereka pakar-pakar wali semua. Ya. Jadi banyak yang berbicara tentang ini, dia nggak bidangnya. Kita juga, kalau nggak talaki dari guru, kita juga nggak berani. Ya. Karena ini hasil talaki, kita dapat dari guru, ya kita bisa bercerita. Laula masyayikh, ya, ma'arafna kulla syai'. Jadi kalau bukan karena mereka, kita nggak ngerti apa-apa juga. Jadi, jangan GR dulu, antum merasa wali, ya. Santai aja, ya. Semoga kita menjadi kekasih Allah. Wali itu kekasih Allah, artinya bukan orang yang punya karomat. Wali itu punya istiqomah, bukan karamah. Karamah itu hadiah dari Allah, bukan punya dia. Yang dia punya apa? Istiqomah. Itu yang dia punya. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencirian wali. Zahirnya ada 7, tapi saya urai jadi 9, ya. Jadi versi Imam Hakim Tirmizi ada 7. Dimulai dari memandangnya membuat kita ingat Allah, mengenangnya, mengingatnya membuat kita terkoneksi kepada Allah. Itulah yang disebut rabithah. Rabithatul mursyid. Jadi yang bisa dijadikan rabithah itu ya wali. Kalau enggak, yang datang nanti bukan ruhaniyahnya, tapi korinnya kah, jinnya kah, khadamnya, hati-hati. Jadi kenapa dalam dunia tasawuf itu jadi polemik dulu di zaman Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ini ada yang catut Syekh Ahmad Khatib jadi Wahabi loh. Ya, ngirim ke saya. Dan itu banyak. Kata mereka, dakwah salafi dari Nusantara sudah dimulai oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Loh, kapan Syekh Ahmad Khatib dakwah di Nusantara? Dia gurunya ulama di Nusantara, tapi dia ngajar di mana? Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau mursyid tariqah khalwatiyah. Ayo, gimana? Kalau gitu, ya udah kita terima aja kata-kata dia ya, bahwa Syekh Ahmad Khatib adalah seorang Wahabi. Berarti imamnya Wahabi, mursyid tariqat khalwatiyah. Begitu? Wah, kita jadi senang deh ya. Berarti kita nggak ada beda sama Wahabi. Ya, di bawah senyum aja ya. Ya, kadang-kadang begitu. Terus yang paling lucu apa? Buya Hamka adalah Wahabi. Wow. Dia nggak tahu bahwa rumusan Wahabi itu satu aja. Teologinya berakidah kepada tauhid yang 3. Uluhiyah, rububiyah, asma was. Di luar itu bukan Wahabi. Buya Hamka maka itu nggak ada. Ya, dia pakai sifat 20. Allah wujud kidam, baka. Sampai akhir. Berarti Buya Hamka bukan Wahabi versi dia, tapi Wahabi versi kita. Ya. Teman saya ada namanya Wahabi. Tapi dia bukan pakai Wahabi ya, namanya Wahabi. Jadi ada orang-orang yang kesemangatan. Nah, ini karakter mereka nih, terburu-buru mencatut orang, mencatut nama, dan itu berisiko besar. Ya, bagi kita sih sasaran empuk kalau yang hobi debat. Tapi untuk apa sih debat? Ya, bikin hati keras aja. Lalu kita ada cerita tentang karakter ruhaninya, ilmu yang dipunyai oleh seorang wali. Wali Khatmul Aulia. Jadi kalau walinya paripurna, sempurna, maka ada 4 ilmunya. Masih ingat? Ini ulang-ulang terus, jangan kelepas. Harus hafal, di luar kepala. Pertama, ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu sampai ke azali. Sekarang, masa alam rahim, alam ruh, alam nur, dan itu beribu-ribu alam. Ya. Kalau Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, penulis kitab Al-Farq min Al-Firaq dan Usuluddin, mengatakan di kitab Usuluddin ada 18.000 alam, kata sebagian ahli tafsir.
Jadi beliau pun nukil juga. Berapa alam di situ? 14.000. Mungkin nggak? Ya mungkin, bahkan bisa lebih. Itu 18.000 bisa dibagi lagi, satu alamnya dipecah. Nah, wali khatmul aulia beda dengan wali biasa. Jadi wali kan terbagi 3, wali umum, wali yang wusta, wali yang khawas. Khawas ini maksudnya udah tinggi. Ya, kalau di beberapa kitab dibagi wali kubro, wali ulia. Itu boleh pembagian begitu. Wali kubro itu ya wali, kita boleh sebut ya wali abdal. Wali murid nggak masuk ya. Musa wali apa? Wali kelas. Nggak masuk. Dan kita sudah bahas pekan lalu bahwa wali itu ada akadnya. Diangkat loh wali. Siapa yang angkat? Ada yang angkat langsung Allah. Ada yang mengangkatnya Rasulullah. Ada yang mengangkatnya wali juga. Gitu. Antum wali bisa ngangkat wali. Kalau ada murid ngangkat mursyid gimana? Mirip-mirip lah seperti cerita Nabi Isa. Diangkat jadi Tuhan oleh pengikutnya. Maka yang ngikutin Nabi Isa itu cuma 11. 11 ya? 12 hasilnya. Benar, apa 11? Yang berkhianat siapa namanya? Yudas Iskariot. Kalau dikurangi jadi berapa? 11 atau 10? Ya, kita harus belajar perbandingan agama lagi, lupa ya. Yudas Iskariot itu berkhianat. Berarti pengikut sahabatnya Nabi Isa segitu doang. Enggak banyak. Jadi Nabi itu ntar ada yang pas dia masuk ke alam mahsyar, yaumul ba'ats, lalu pengikutnya cuma 11. Ada itu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa dapat keberuntungan, beliau dimasukkan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah minta nggak jadi umat Nabi Muhammad dulu? Ini jadi umat Nabi Muhammad brojol lahir. Itu sudah tinggi. Karena seandainya wali-wali itu, wali-wali umat Nabi Muhammad hidup di Bani Israel pasti jadi nabi. Sebagaimana nabi-nabi Bani Israel hidup di masa kita, dia jadi wali. Jadi pangkatnya Nabi Khidir hari ini kan itu diperdebatkan. Salah satu pencirian zahir dari wali di nomor 7-nya adalah talaki ilmu ke Nabi Khidir. Kita sebut Thariqah Khidiriyah. Thariqah apa? Thariqah Khidiriyah ini 2. Ada qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, ada yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad itu ditandai dengan sosok Nabi Yuna Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Nabi Yuna Musa itu prototipe ahli syariat, ahli hukum, halal haram boleh tidak boleh. Bukan berarti dia nggak punya rahasia rohani, dia punya. Karena kita ketemu ahli fikih punya karamat banyak. Tiba-tiba dia giniin hujan, bisa ahli fikih. Tapi ma'rifat dia tidak sedalam wali-wali yang kita maksud. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatlah skenario Sayyiduna Musa ditanya oleh seseorang, "Adakah orang yang lebih tahu darimu?" Jawaban dia apa? "Setahu saya nggak ada." Salah nggak dia? Nggak salah. Ini dalil bahwa boleh merasa tahu, cuma tetap saja tidak elok. Itu dalil boleh kan? Itu udah jelas dalilnya. Lah, kita bilang, saya orang yang paling tahu. Tapi Allah ingin kasih tahu bahwa ada ilmu yang tidak dikuasai oleh seseorang, hatta dia seorang nabi, apalagi kita. Gitu. Nah, jadi belajar ini bukan gagahan, teman-teman. Kita belajar ini setiap ngaji seharusnya merasa bodoh gitu ya. Jadi saya setiap kali baca kitab ini, yang saya rasakan kok saya bodoh ya. Itu yang saya rasakan. Nggak tahu kalau antum ngaji tambah keren kali, pulang mendebat-debat kali. Nggak, saya justru merasa, aduh ya Allah, masih jauh nih. Perjalanannya tambah jauh. Dulu kita kira udah mentok dah, kayaknya kitab tasawuf udah kita aja yang paling tahu gitu kan. Ternyata enggak. Dulu saya kira Futuhan Makkiyah udah paling tinggi. Emang iya. Secara literatur ilmiah, tapi secara pengalaman kan belum. Ya, selevel Imam Ismail An-Narani, murid dari Maulana Khalid, itu beliau ngomong ini, Ibn Arabi, jadi dia ngejek Ibn Arabi, wali ngejek wali bisa loh, ya.
Apa kata dia? Geser lagi, maju sini aja mas. Ya, Ustaz, ayo, fadal Ustaz. Fadal. Apa kata Narani, murid Maulana Khalid ini mujaddid 5 tarekat yang kemudian disebut Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di situ ada Qadiriyah, ada Kubrawiyah, ada Khistiyah, ada Khistiyah, apalagi Suhrawardiyah. Ya. Apa kata muridnya? Yang dikatakan oleh Syekh Ismail, dia ini makomnya separuh makomku. Coba antum lihat. Kata Syekh Ismail. Ibnu Arabi orangnya bawah, ember. Cuma ketemu Nabi beberapa kali, diceritain dulu di dalam kitab Al-Futuhat sama Fususul Hikam. Wali, ngejekin wali itu boleh, ya. Itu kalau di alam Jabarut, mereka ya peluk-pelukan kali. Tapi di alam dunia, ya mereka begitu. Wali ketemu wali, ya begitu. Ya. Gimana tuh? Boleh nggak? Ente cemen gitu-gitu dong, udah belagu. Maka ada wali yang tukang bully ntar. Udah ketemu, Musa udah ketemu dia. Ya, Buya Zulfikar udah ketemu nih, antum udah ketemu ya. Nanti dibully mulu, itu nanggalin sisi nafsiah kita. Ada wali begitu, ya. Wali PA namanya. Dan kita beruntung ada orang kayak mereka. Kalau nggak ada mereka, kita serius mulu. Kita kira kita udah, ternyata dibelokin, gitu ya, seru lah. Nabiullah Musa, kemudian Allah kasih isyarat agar bertemu dengan Sayyidina Balia, yang kita masyhurkan dengan nama Khidir atau Khadir, ya. Az-Zahrun Nadir fi Akhbar Khadir, ya. Ada kitab itu, ya. Kitab Ibnu Hajar, ya. Nama kitab itu udah banyak lupa saya ini. Udah zamannya nggak tahu ya, padahal kita belum tua-tua amat, tapi udah banyak yang lupa saya judul kitab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Isyaratnya apa? Ikan, ya kan? Antum nggak tahu kan ikannya ikan apa? Cari di kitab, ikan apa itu? Ikan yang dibawa oleh Sayyidina Musa supaya ketemu Nabi Khidir. Apa hubungannya ikan sama Nabi Khidir? Apa hubungannya? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal atau ente nggak paham? Beda loh ya. Nggak masuk akal, itu ghair ma'qul bahasa Arabnya. Itu beda dengan al-aqlu ajiz. Al-aqlu la yudrik. Akal nggak sanggup, bukan berarti dia nggak ada. Apa coba hubungan ikan kecil dengan Nabi Khidir? Terus ada lagi ayam sama siapa gitu kali ya. Apa hubungannya? Ternyata Nabiullah Khidir emang tinggalnya di air. Air apa? Itu ceritanya tepi pantai atau tepi sungai? Tepi laut. Tepi laut itu tepi pantai apa? Bener. Tepi pantai. Apa hubungannya? Oh, berarti beliau tinggalnya di laut. Maka simbolisasi Khidriyah adalah al-bahar. Bahar itu juga maknanya luas, bahwa ilmu Allah yang disimpan Nabiullah Khidir lebih luas dari bahar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, seandainya ya, ada orang ngitung nikmat Allah, sab'atu abhurin, ya, kalimatullah sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah. Ya, 7 laut dikumpulkan, 7 laut itu berarti bukan 7 laut di sini aja. 7 laut itu gabungan laut di bumi, laut di langit, laut di alam nasut, Jabarut, semua. Jadi laut nggak hanya di sini loh. Laut juga ada di alam lain. Sebagaimana gunung ada di sini, di alam lain juga ada gunung. Sebagaimana ada manusia di sini, di alam lain juga ada manusia. Jadi kita ini bukan sendiri di dunia. Antum aja ngerasa kitalah satu-satunya khalifah di bumi. Mau buat khilafah. Ya, ada saatnya ya. Dan kita sudah menjelaskan itu berkali-kali, bahwa ilmu yang dipunyai oleh Nabiullah Khidir adalah ilmu apa tadi? Ilmu al-bad'i. Dan masa depan, ilmu al-maqadir. Ilmu takdir. Nih, kalau ketemu wali nih, setiap kali dia tidur, dia diperjalankan ke masa depan. Itu khatmul aulia itu. Kita paling-paling dikasih sesekali
Dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, paling begitu. Nggak sering. Kalau khatmul aulia, tidurnya itu bangun. Idza matu intabahu. Kalau mereka tertidur, mereka mati kecil, mereka intabahu, mereka bangun. Kalau kita ngorok beneran ya. Nabi Muhammad ngorok tadi hadis Bukhari. Ya, berbunyi. Jadi Nabi disebutkan dalam hadis kalau tidur berbunyi. Bunyi ngorok. Maka ngorok itu sunnah nggak? Nggak masuk. Itu namanya jibillah. Kebiasaan bawaan Nabi karena badannya begitu. Termasuk nanti kalau sholat, tangan duluan, pak kaki duluan ketika sujud dan bangkit dari sujud itu masuk jibillah namanya. Ya, sama Syekh Albani dimasukin ke sunnah ya, jadi repot, jadi rame deh masalah angkat tangan sama kaki doang. Kembali ke Khidir, fokus. Nabiullah Khidir dulu Nabi, karena yang ngajarin Nabi mesti Nabi. Gak mungkin dan gak boleh seorang Nabi diajar yang bukan oleh Nabi. Itu akan membuat muncul waham, teori-teori palsu, mungkin ada wali lebih tinggi dari Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, siapa yang meyakini bahwa Nabiullah Khidir bukan Nabi adalah wali, maka ini akan terjebak kepada tafdilul wali ala Nabi. Mengafdolkan wali di atas Nabi. Tapi sebelum Nawawi, ada imam ahli sunnah yang seorang mursyid sufi dan waliullah kabir, Al-Qutbus Syahir, Abul Qasim Al-Kushairi. Di kitab beliau, Risalah Kushairiyah dan kitab-kitab yang lain, Syarah Asmaul Husna, dan banyak kitabnya ya. Di Risalah Kushairiyah, beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Al-Khidir itu bukan Nabi, tapi wali. Dua imam sunnah nih, udah beda nih. Gimana cara memahaminya? Imam Nawawi ini termasuk generasi sezaman dengan Syekh Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oke? Sezaman dengan mereka. Berarti sezaman dengan Izzuddin bin Abdis Salam, jatuhnya muridnya. Walaupun riwayatnya tidak menyebutkan beliau berguru, tapi secara keilmuan tabaqatnya tabaqat murid. Lalu kalau begini modelnya, Imam Nawawi apakah menentang Imam Kushairi? Yang mengagetkan lagi apa? Khalifatul Aulia Sidi Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu mengatakan dalam kitabnya ya, Al-Fathur Rabbaninya juga ya. Apa kata beliau? Al-Faidur Rabbani ya. Annal Khadir waliyun la nabi. Nabi bukan wali, bukan nabi. Ini mereka ketemu Nabi Khidir nggak nih? Ketemu. Lalu mereka memandang dengan kalbunya, dengan basirahnya, terlihatlah manzilahnya Nabiullah Khidir. Wa Khidir Balia bin Mulkan adalah wali. Tapi Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Al-Bantani ya, itu kemudian memakai kaidah akidah yang kata Syekh Albani, Syekh Nawawi tidak belajar akidah dengan sebaik. Dia nggak paham dia siapa Imam Nawawi ya. Gurunya ratusan. Syekh Albani 3 aja nggak beres, 3 aja nggak khatam, kira-kira begitu. Apa kata Imam Nawawi? Ini kalau kamu yakini bahwa Nabiullah Khidir Balia bin Mulkan bukanlah Nabi tapi seorang wali, maka orang akan bertasawur bahwa Nabi Khidir lebih utama dari Musa. Dan Musa Nabiullah. Nah, gimana cara menjamaknya? Jadi kalau ada ulama beda begini, jangan bilang, capek gitu. Enggak, ada tekniknya. Metode jamak namanya. Jamak wa taufiq. Gimana cara menjamaknya? Mungkin melihat masa sebelum kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka status beliau sebagai Nabi. Jika sudah di akhir zaman, karena kaidah nggak ada Nabi setelah mimba'di, maka beliau jadi wali. Mumtaz. Mantap lolos antum deh. Ya, bagus Buya Zulfikar. Jadi Imam Nawawi, tadi ada tambahannya. Beliau tidak membedakan
fase sebelum Nabi Muhammad dengan setelah Nabi Muhammad. Tapi bagi Imam Kusyairi nggak mandang sebelum masa Nabi Muhammad. Yang dia pandang, yang dia lihat sekarang. Yang dilihat sekarang, la nabiyya ba'di, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pakai kaidah, Imam Nawawi pakai kaidah Ahlus Sunnah, bahwa wali tidak ada yang lebih afdal dari Nabi. Imam Kusyairi, Sidi Ahmad Tijani juga pakai kaidah, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Sama-sama kaidah nggak? Ternyata cara jamaknya gimana? Sebelum Nabi Muhammad, pangkat beliau adalah seorang Nabi. Tapi ba'da Nabi Muhammad, beliau Nabi, tapi pangkatnya wali. Paham ya? Di masa Nabi, pangkatnya Abdal. Nabilah kutub Ghausnya. Meninggal Nabi Muhammad, ya beliau jadi Al-Ghausnya. Nah, beliau lah mengajarkan calon-calon Al-Ghaus, pimpinan-pimpinan para wali sedunia. Dan di mazhab guru kita, Al-Khidiriyah, Al-Ghaus cuma 25. Cuma 25, mengikuti jumlah para nabi yang disebutkan di Quran. Al-Kutub 313, nanti di akhir zaman, tapi kalau sekarang nggak nyampe. Sekarang cuma 118-an. Ya. Kita masuk ya. Sebanyak itu wali, ya belum. Ya. Tapi semoga nanti kita masuk. Amin. Semoga kita masuk barisan itu. Ya kalau antum nggak masuk kutubnya, abdalnya, nggak autatnya, kalau nggak ya setelahnya, kan setiap kutub itu ada abdal. Satu kutub abdalnya 40. Bisa sampai 70 loh. Koningnya tuh bisa begitu ke belakang. Meninggal, nanti Allah pilih salah satu dari mereka yang jadi kutub. Kutub yang 313 Allah pilih dari mereka satu, Al-Ghaus. Dipilih, bukan dicari. Jadi antum nggak bisa buat-buat jadi wali. Itu pilihan Allah. Inilah maknanya nubuwah. Ya, ilmun wahbiyun. Bukan ilmu wahabi. Ilmun wahabi, pemberian, given. Nah, istilahnya Ustadz Alcip ya. Kif dokter, khair.